AST 1909 Taichi, bencana surgawi. Butuh beberapa saat sebelum King Han Ye bisa mengenakan pakaiannya, saat dia menatap King Sui dengan gembira. Saat dia memakainya, King Sui menggosokkan tangannya ke seluruh tubuhnya, meskipun mereka sudah melakukannya, dia tidak bisa menahan diri. Disinilah kayanya yang luar biasa, dan mengapa hidup akan dipersingkat 10 tahun setelah bertemu dengan seorang wanita cantik. Langit menyala, dan King Han Ye kembali ke kamarnya setelah berpakaian. Secara keseluruhan, dia hanya mengenakan gaun tidurnya ketika dia kembali. Sekarang, di luar sangat sunyi. Jika dia menunggu sampai semua orang bangun, dia tidak akan tahu bagaimana cara kembali ke kamarnya sendiri. King Sui hanya membiarkannya pergi setelah menciumnya banyak. Bibir dan gigi mereka seperti manis, memungkinkan King Sui merasakannya untuk waktu yang lama. Surga benar-benar tidak pernah menghalangi jalan seseorang. Sebelum King Sui merasa bahwa dia hanya bisa berlari, tetapi dia tidak berpikir bahwa kombinasi 9 Yan dan 9 Yin akan mengubahnya sebanyak ini. Ini adalah yang paling dia pernah tingkatkan dalam sekali jalan. Bahkan di masa depan dia ragu bahwa ini akan pernah terjadi lagi. Aura dan temperamen King Sui telah mengalami sedikit perubahan. Kekuatan surgawi dalam dirinya telah mengubah beberapa hal. Sebelumnya itu adalah kekuatan yang paling maskulin, tetapi sekarang berbeda, peningkatan kekuatan yang tiba-tiba dapat menaklukkan setiap rintangan. Tetapi jika kekuatan belakangnya tidak cukup, itu dapat dengan mudah melukai pengguna, dan kebanyakan orang bahkan tidak akan mampu menangani kekuatan yang kuat ini. Tetapi dengan kekuatan 9 Yin, atau setelah digabungkan dengannya, energi surgawi King Sui berubah dari ganas menjadi lembut dan terus-menerus tanpa akhir, seolah-olah itu adalah riak air. Ini benar-benar kekuatan dan kelembutan bersama. King Sui mandi, berpakaian, dan pergi ke halaman belakang untuk berlatih. Ini adalah kebiasaan yang tidak pernah dia ubah, dan dia masih berlatih tinju Tai Chi. Tapi kali ini King Sui merasa itu berbeda karena peningkatan kekuatannya yang baru. Sebelumnya dia merasa akan sulit baginya untuk berkembang, tetapi sekarang dia merasa bahwa itu sama sekali tidak benar. Tidak ada batasan untuk kecakapan bela diri. King Sui memahami perkataan ini, tetapi dia mengakui bahwa itu dipengaruhi oleh kehidupan seseorang. Dia belum pernah melihat orang yang lebih kuat di Tai Chi atau bahkan beberapa tingkat di belakang, jadi dia selalu tahu bahwa dia tidak di atas, tapi dia dekat dengan itu. Tapi sekarang saat dia berlatih, dia merasa itu telah berubah dari sebelumnya. Sekarang dia tahu bahwa cara yang biasa dia lakukan hanyalah menggaruk permukaan, atau bahkan kurang dari itu. King Sui menyerang, memperhatikan lengannya yang kokoh, tetapi dia melihat bahwa itu mengeluarkan bayangan kejam, yang merayap perlahan seperti tinjunya. Ini adalah bagian yang aneh bagi orang lain, tetapi tangan lembut ini mampu menembus udara. Alam? Ini benar-benar alam baru. Bayangan King Sui perlahan bergeser, kaki di bawahnya bergerak dalam lingkaran yang tak terduga. Serangannya diarahkan ke depan, tetapi dalam sekejap mata, sekelilingnya dipenuhi dengan serangannya. Itu sunyi, seperti King Sui telah menjadi satu dengan langit dan bumi. Tiba-tiba udara dipenuhi petir. King Sui sepertinya tidak tahu mengapa, tetapi tubuhnya dikelilingi oleh gelombang kekuatan surgawi. Orang-orang lain di Imperial Cuisine Hall sudah bangun sekarang, dan tercengang pada kemunculan kilat yang tiba-tiba di halaman belakang karena itu bukan jenis petir yang normal. Mereka turun dan melihat King Sui berlatih. Bencana surgawi. Divine Calamity sangat menarik, karena itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan begitu seseorang mencapai level kekuatan yang dibutuhkan. Itu adalah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ambil contoh, King Han Ye, yang memiliki kekuatan yang dibutuhkan tetapi tidak memiliki kemampuan ini. Munculnya bencana surgawi membutuhkan kombinasi tertentu. Misalnya bisa jadi perasaan Dao surgawi. Memiliki keterampilan ini memiliki manfaat besar. Jika dua dewa bertarung, tetapi dengan salah satu dari mereka mengalami bencana surgawi, maka akan lebih mudah baginya untuk mengalahkan yang lain. Pada saat ini, King Sui tidak memasuki alam keegoisan. Dia sangat senang, dan tahu bahwa dia meningkat pesat kali ini. Meskipun fondasinya sedikit lebih kuat, gerakannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, King Sui tahu bahwa dia akan bisa mendapatkan bencana surgawi bahkan tanpa berlatih tinju Tai Chi-nya. Hal yang paling penting adalah bahwa bencana surgawi hari ini tidak akan meningkatkan kekuatannya dengan jumlah yang jelas. Cara lain untuk mengatakannya adalah bahwa kekuatannya tidak akan berubah, tetapi konstitusinya akan meningkat pesat, serta fondasi yang sangat penting. Hong, sebuah sambaran petir jatuh ke King Sui, menyelimuti seluruh tubuhnya. Rasanya seolah-olah tubuhnya telah menjadi bubur, dan kilat itu seperti air. Petir yang turun sebelumnya hampir tidak ada apa-apanya, dan sepenuhnya diserap oleh King Sui.
Setelah itu datang yang kedua, yang hampir sama dengan yang pertama. Kemudian ketiga, dan keempat. Petir yang turun menjadi lebih tebal, dan semakin banyak terus menghujani dengan frekuensi yang meningkat. King Sui masih menolak untuk menyerah. Tubuhnya yang kuat terlihat sangat cemerlang, dan tidak peduli seberapa kuat petir bencana surgawi, dia masih menyerapnya sepenuhnya. Petir melonjak melalui tubuh dan ototnya, dan peningkatan ini sangat jelas. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tubuh kuat King Sui menahan kilat di udara tanpa khawatir. Ini beruntung baginya karena meskipun kekuatannya telah meningkat banyak, tidak ada bahaya baginya. Awan dan kabut menyebar, petir di udara menghilang, dan langit kembali seperti semula. Meskipun kota Linhai jarang memiliki hari yang cerah, hari ini ditandai dengan matahari yang cerah. King Sui mundur, pakaian di tubuhnya sudah rusak. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat beberapa wanita bersama dengan Lan Lingfeng, dia tersenyum, aku akan membersihkan sedikit lalu makan dengan kalian semua. King Sui dengan cepat mandi dan berganti ke gaun ungu baru. King Sui banyak berubah sepanjang malam. Sekarang dia terlihat lebih dewasa dari sebelumnya. Melihatnya, dia tidak tampak feminin atau maskulin, tetapi seolah-olah keduanya hadir. Selain itu menyatu, gerakannya melepaskan semacam martabat, atmosfer, dan kehadiran. King Sui tidak tahu bahwa pesonanya telah meningkat banyak. King Han Ye juga ada di sana, dan ketika dia melihatnya memalingkan muka dengan malu, dia menemukan bahwa penampilannya yang malu masih menakjubkan. Tertulis di seluruh wajahnya bahwa dia tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan mereka tersenyum. Yun Yang berpengalaman, Tante Lingyan dan Ye Jiange juga berpengalaman, tetapi Tante Lingyan tidak jauh berbeda dengan orang yang tidak berpengalaman. Ye Jiange bisa langsung tahu. Beberapa wanita sedikit gelisah. Biasanya mereka bahagia bersama karena mereka tahu bahwa mereka semua akan menjadi wanita King Sui, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Luo Qingcheng memandang King Sui dengan kepahitan, yang membuatnya sedikit malu. Luo Qingcheng sebelumnya telah memblokir serangan fatal untuk King Sui tanpa mempedulikan hidupnya sendiri. King Sui kemudian pergi ke Gunung Suci untuk mencari obat yang menyelamatkan nyawa, mengubah nasibnya. Pada saat itu dia telah menerimanya. Dia tahu bahwa dia adalah wanitanya, tetapi King Han Ye tidak mengakuinya. Tetap saja, dia tahu bahwa dia hanya bisa menjadi wanitanya. Dia tidak akan menikah dengan yang lain. AST 1910 Saudara Sui, hilangnya kontrol diri Tante Lingyan. Ye kecil sangat cantik hari ini. Luo Qingcheng tertawa kecil, dan menatap King Sui saat dia mengatakan ini. King Han Ye sedikit malu dengan itu, ketika dia keluar dan melihat bagaimana dia berpakaian dan berdandan, dia menemukan banyak perubahan pada dirinya sendiri. Mungkin dia akhirnya karena seorang wanita. Dia awalnya tidak ingin turun, tetapi dia tidak bisa bersembunyi lagi. Pada saat itu King Sui memujinya karena memiliki bau seorang wanita, tidak peduli apa yang masih terjadi. Jadi King Han Ye keluar dengan bangga, orang-orang di sana adalah orang-orang yang dia kenal, kecuali guru negara. Begitu Luo Qingcheng menyebutkan bahwa semua orang sedikit menertawakannya, secara keseluruhan mereka tahu apa yang telah terjadi. Lan Lingfeng mengulurkan ibu jarinya ke King Sui secara diam-diam, membuatnya tidak dapat berbicara. Kakak Sui, kekuatanmu telah meningkat cukup banyak, katanya sambil tersenyum. Wanita yang memiliki suasana yang kuat membuat King Sui memiliki perasaan khusus setiap kali dia berbicara. Dia menikmati perasaan seperti ini. Dalam kehidupan sebelumnya dia melihat seseorang seperti itu di televisi, hanya saja dia dipanggil Yin Xiong. Wanita itu bisa merasakan perubahan kekuatan King Sui, tapi dia tidak tahu seberapa besar perubahannya. Tetap saja, dia bisa merasakannya. Apa yang dia katakan membuat semua orang lain sedikit terkejut, secara keseluruhan mereka sangat senang bahwa kekuatan King Sui meningkat, dan dengan senang hati menatapnya ketika dia mengatakan sesuatu yang lain. Kekuatan Nona King juga meningkat banyak, selain itu, mereka berdua memiliki aura yang sama, katanya dengan rasa ingin tahu. Setelah mengatakan ini, dia merasa itu tidak cukup, dan melanjutkan, saudara Sui juga memiliki aura pada Nona King, sungguh aneh. King Sui sedikit malu, tetapi tidak sebanyak King Han Ye, wanita itu tampaknya tidak berperasaan, tetapi begitu mereka memikirkannya sedikit, mereka tahu apa yang sedang terjadi. King Sui menggosok hidungnya sebelum mengubah topik menjadi makanan. King Sui tidak banyak bicara, dia tidak yakin apakah wanita ini benar-benar tidak tahu, atau sengaja melakukannya. Tapi King Sui berpikir bahwa dia sepertinya lebih tidak tahu apa-apa. Selain itu, sebenarnya tidak ada alasan dia akan seperti ini, dan dia juga bukan tipe orang yang melakukannya. Tapi ada benarnya, wanita ini lebih peduli tentang kekuatan daripada kebanyakan orang, atau dia tidak akan begitu sombong.
Kekuatan King Han Ye sebanding dengan wanita ini, hanya dengan bantuan King Sui wanita ini mampu melewati 10 juta dao. Tanpa itu dia hampir sama dengan King Han Ye. Ini juga merupakan hal yang mengejutkan tentang wanita itu. Sepanjang malam, King Sui meningkat pesat, dan dia merasa bahwa dia telah melampaui dirinya sendiri. Bahkan jika kekuatan King Han Ye sebanding dengannya, itu hanya sekitar setengah sebelumnya. Melihat suasana, dia sepertinya mengerti apa yang terjadi. Setelah melihat King Han Ye, yang sedikit malu, tetapi juga sedikit aneh, dia tiba-tiba mengerti, dan wajahnya menjadi merah. Dia kemudian meminta maaf kepada King Han Ye, itu tidak disengaja. Nona Dongfang, semua orang di sini adalah keluarga, tidak perlu terlalu sopan. Selama kamu baik-baik saja dengan itu, aku akan memanggilmu Sister Dongfang. Saya sangat senang tentang itu, Sister Ye, kata wanita itu dengan gembira. King Sui merasa bahwa wanita ini tidak memiliki banyak teman, ya, dia tidak memiliki banyak teman sejati. Dan datang ke sini dia menemukan bahwa tidak ada yang peduli dengan pangkatnya, tetapi juga ramah, yang membuatnya merasa lebih tulus. Percakapan antara King Han Ye dan wanita itu sebenarnya mewakili semua orang. Karena dia adalah saudara perempuan dengan yang lain, dan dia memanggilnya Sister Dongfang, itu secara alami berarti bahwa dia juga bagian dari keluarga, dan teman. King Han Ye melakukan ini mengetahui bahwa wanita itu tidak seperti orang lain, setidaknya tampaknya. Kekaisaran Konfusianisme besar tampaknya berbalik ke arahnya, bahkan membuat langkah melawannya, dan dia memiliki reputasi yang baik dengan Imperial Cuisine Hall. King Sui telah menutup formasi pada siang hari, itu juga hari yang berkabut, yang merupakan cuaca normal untuk kota Linhai, serta yang paling sering terjadi. Tetapi meskipun berkabut itu masih sangat segar, penuh energi spiritual, jauh lebih kuat dari pemandangan mempesona dari zaman sebelumnya. King Sui yang riang menghabiskan waktu di Imperial Cuisine Hall, yang sangat sunyi tanpa bisnis. Tapi King Sui juga tidak merasakan apa-apa, semuanya sementara sekarang, dan Imperial Cuisine Hall akan memulai bisnis lagi, kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Berbalik dia melihat Tante Lingyan berjalan dengan pedang di tangannya setelah berlatih. Dia menatap King Sui dengan senyum di wajahnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Wanita dingin ini lebih banyak tersenyum sekarang, tetapi bahkan senyumnya adalah tipe yang jauh, seolah-olah dia adalah teratai salju tunggal. King Sui tersenyum dan memegang tangan tanpa pedang di dalamnya, Yan kecil, ikutlah denganku. Saat dia mengatakan bahwa dia sudah mulai menariknya bersamanya. Tante Lingyan mengikutinya dengan enggan, dia sudah mati rasa dengan panggilan King Sui, meskipun dia sedikit malu, tidak ada yang bisa dia lakukan, jika dia menolak dia berpikir bahwa dia akan melakukan sesuatu yang lain, tetapi hanya pria ini yang bisa melakukannya, membuatnya merasa tidak bisa melakukan apa-apa, dan hanya dia yang berani melakukan ini. Tante Lingyan mengikuti pria yang menggendongnya di sekitar istana masakan kekaisaran. Aula masakan kekaisaran cukup besar, telah berkembang dari tanah aslinya berkali-kali, jadi mencoba berjalan-jalan perlahan memang memakan waktu. Tempat ini juga memiliki jalan setapak kecil yang ditumbuhi pohon-pohon besar dengan lebar yang sama dengan orang dewasa. Orang, lurus dan banyak, di setiap sisi juga banyak bambu, dan sungai kecil melaluinya, dan pohon-pohon seperti willow menangis di setiap sisi sungai, yang memiliki jembatan lengkung lebih jauh ke atas. Sepanjang sungai ada jalan panjang. Airnya deras, tetapi dengan permukaan yang jernih banyak ikan kecil berenang di bawahnya. Sesekali ada ikan sepanjang 3 kaki. King Sui merasa damai, hatinya tenang, dan menoleh ke arah wanita cantik di sampingnya. Apakah ada sesuatu? Tante Lingyan akhirnya bertanya. Tidak banyak, sebenarnya saya merasa sangat baik hari ini. Itu pasti karena tadi malam. Tante Lingyan mengejutkan dirinya sendiri dengan apa yang dia katakan. Dia menjadi sedikit malu dan juga gelisah. King Sui tercengang, apa yang bisa terjadi? Wanita ini cemburu. Bahkan dia bisa cemburu. King Sui tidak percaya bahwa dia akan mengatakan sesuatu seperti ini. Dia kemudian tersentak sedikit seolah-olah dia mencoba untuk pergi, tapi King Sui tidak akan membiarkan dia melakukan itu. Menggenggam rambutnya dia berkata, Yan kecil, saya sangat senang, bahkan Anda tahu bagaimana mengatakan hal-hal seperti itu. Apa maksudmu? Jangan berpikir seperti itu. Tante Lingyan berhenti mencoba melarikan diri. Aku sangat senang sekarang, ternyata kecantikan dinginku pun memikirkanku. King Sui bercanda sambil tersenyum, tetapi apa yang dia katakan itu benar. Baiklah, jangan terlalu memikirkan itu, bukankah berurusan dengan kerajaan Konfusianisme besar cukup merepotkan? Jika kita menunggu beberapa hari lagi, saya pikir Istana Abadi 5 Racun akan datang juga, kata Tante Lingyan Mi. AST 1911 mencium Tante Lingyan.
Setelah mendengar kata-kata Tantai Lingyan, King Sui tersenyum, situasi dengan dinasti Konfusianisme besar sudah seperti ini. Tidak banyak yang bisa kita lakukan, mungkin juga melakukan beberapa hal untuk kesenangan. King Sui mengatakan itu dengan main-main, bersama dengan nada berlebihan itu, siapapun bisa menebak apa yang dia maksud. Tentu saja Tantai Lingyan tahu, dan memandangnya dengan aneh, hal-hal apa untuk kesenangan. Meskipun dia tidak sedingin sekarang, penampilannya selain auranya membuat King Sui sedikit gelisah. Ini bahkan di bawah dorongan kekuatan yang dia miliki, membuatnya merasa sangat aneh bahwa kehadiran Tantai Lingyan begitu kuat. Meskipun dia tidak sekuat King Han Ye, kekuatannya setelah mempelajari pedang surgawi Gletser masih sangat kuat. Melihat King Sui seperti ini, Tantai Lingyan tersenyum, ternyata ada kalanya pria itu gelisah. Dia kemudian mengulurkan tangan dan dengan ringan menjabat tangannya yang besar. Ini seolah-olah dia mendorongnya. King Sui menggosok hidungnya, lalu menggendongnya seperti seorang putri, membuat Tantai Lingyan sedikit terkesiap, yang kemudian menegurnya, tetapi tidak melawan. Kali ini King Sui tidak merasa seperti dia melangkahi batasannya, dan menatapnya dengan senyum lembut, apakah aku baik untuk dilihat? Tantai Lingyan berkata dengan serius, tidak sama sekali. King Sui perlahan berjalan dengan dia di pelukannya. Dia sangat menikmati situasi sekarang. Lingkungannya sangat indah, dan wanita di lengannya bahkan lebih cantik. Ditambah fakta bahwa dia adalah wanitanya, yang perubahannya bisa dia rasakan seiring berjalannya waktu, dia tidak merasa bahwa dia berbeda dari wanita lain di depannya. Tapi King Sui tidak berani memiliki pikiran sombong, setidaknya dia tidak sampai sekarang. Pada awalnya, dia tidak yakin apakah dia meninggalkan kesan buruk padanya, jadi dia perlahan-lahan bekerja untuk membuka hatinya, membiarkan dirinya lebih dekat dengannya, dan membuatnya lebih dekat dengannya. Wanita saya adalah seorang pelawak. Mendengar kata-kata King Sui, Tantai Lingyan juga tersenyum, kamu benar-benar tidak malu, kecuali kamu tahu bahwa kamu sebenarnya sangat tampan. Apakah akan sebaliknya? King Sui bertanya, melebih-lebihkan pertanyaannya. Tapi kamu sangat tampan, wajahmu juga putih, kata Tantai Lingyan sambil tersenyum. Baiklah, Anda akan mengatakan bahwa saya memiliki wajah putih kecil. Sepertinya kamu harus melayani keluarga lagi, kata King Sui mengancam, lalu menepuk pundaknya. Menepuk, itu tidak keras, tetapi sangat jelas di lingkungan yang tenang. King Sui juga tidak menggunakan banyak kekuatan, tetapi kulit yang fleksibel memberinya perasaan yang tidak dapat dijelaskan yang juga membuat jantungnya melompat. Dalam sekejap dia membenamkan kepalanya di dadanya, tetap di sana. King Sui menatap Tantai Lingyan dengan cemas. Tidak mungkin dia marah, tetapi dia selalu bersemangat terhadap wanita ini, dan takut dia membuatnya marah. Alasan mengapa dia berani melakukan ini kali ini adalah karena dia biasanya bisa melakukan hal-hal mesra semacam ini tanpa dia melawan. Sama seperti bagaimana dia bisa memeluknya seperti ini. Ada apa? Bodoh. Tantai Lingyan tidak mengatakan apa-apa, dan juga tidak melihat ke atas. King Sui sedikit takut, apakah kamu marah? Tantai Lingyan masih tidak berbicara. Sayangku, jangan marah, aku berjanji tidak akan memukul pantatmu lagi. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi, apakah kamu ingin aku memijatmu? King Sui berkata dengan serius. Begitu dia mendengar ini dari King Sui, Tantai Lingyan dengan cepat menekan lengannya, tidak mungkin. Menyaksikan putri yang tersipu, yang tampaknya tidak terlalu marah, dia sedikit santai. Jangan berbohong padaku, pedang yang ada di tangannya sudah tidak ada lagi, dia pasti menyembunyikannya di tempat di gelangnya, dan dua lengan giok memeluk leher King Sui. Bagaimana aku bisa membiarkan itu terjadi? Dengan aku sangat mencintaimu, King Sui memeluk lengannya erat-erat. Aku tahu, bertemu denganmu adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Tantai Lingyan tersenyum lebar padanya saat dia mengangkat kepalanya. Ini adalah senyum terindah yang pernah dilihat King Sui, memiliki perasaan yang tak terlukiskan, seolah-olah perasaan sekilas kelopak teratai mekar sekaligus. Yang mengejutkannya adalah dia mengatakan tentang momen paling bahagia dalam hidupnya, yaitu saat mereka pertama kali bertemu. Secara keseluruhan dia tidak melanggarnya, tetapi tidak peduli apa, sekarang dia melihatnya lebih dan lebih alami, dia akan bahagia. Kamu mengakui bahwa kamu adalah wanitaku, kata King Sui, terkejut. Tantai Lingyan menundukkan kepalanya, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan dapat melakukannya denganku jika tidak? King Sui menggosok hidungnya. Benar? Meskipun King Sui telah memperlakukannya sebagai salah satu wanitanya sejak lama, tetapi dia baru saja mengatakannya sendiri. Meskipun agak lunak, dia masih mengenalinya. Aku terlalu senang hari ini, King Sui mencium keningnya. Setelah dia mengenali dirinya sebagai salah satu wanitanya, King Sui merasa sangat beruntung dalam sekejap. Menciumnya seperti ini seharusnya baik-baik saja.
Yan kecil, jangan khawatir, bahkan jika situasinya lebih buruk sebelum aku masih bisa membawamu pergi dari sini. Sekarang kekuatan saya telah meningkat begitu banyak, bahkan mereka mungkin tidak dapat melakukan apa-apa. King Sui memberitahu dia tentang kekuatannya yang meningkat, dan cukup banyak menceritakan segalanya padanya. Saya percaya kamu. Aku merasa lebih aman bersamamu di sini. Tidak peduli apa yang terjadi, saya masih merasa bahwa Anda akan dapat menghadapinya, kata Tante Lingyan sambil tersenyum, dia benar-benar merasa seperti itu. King Sui tidak berpikir bahwa dia sangat berarti baginya, dan tertawa, sepertinya bahkan Yan kecilku bisa memuji orang. King Sui suka menggoda wanita ini, dia suka melihat sikap kecil yang datang dari wanita dingin ini, atau menangkap wajahnya yang malu, jenisan pada indera itu jauh lebih memuaskan daripada es loli dingin di musim panas. Kamu benar-benar kecil, Tante Lingyan turun darinya, dan menepuk kepalanya. King Sui mengerutkan alisnya menjadi garis gelap. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak menyukainya, karena itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh ibu dan bibinya. Itu sebabnya King Sui menjadi bersemangat, dan segera memeluknya, lalu mencium bibir inya. Perasaan dingin masuk ke otaknya, yang membawanya kembali ke kesadaran, menuntunnya untuk segera melepaskannya. Lingyan? King Sui takut dia akan marah. Tapi kemudian yang mengejutkannya adalah dia memeluk lehernya, berbisik ke telinganya, wajahnya merah, aku suka kamu menciumku, lebih banyak mencium Yan kecilmu. King Sui tidak lagi terkejut, dan memeluknya erat-erat, ini seperti diberi lisensi untuk membunuh. Dia kemudian mencium bibirnya yang segar sekali lagi, dan meletakkan satu tangan di punggungnya yang bedak. Aromanya yang ringan dan manis seperti anggrek dan rusa kasturi, itu adalah jenis rasa yang ringan tapi menenangkan, keindahan yang luar biasa, saat dia meletakkan tangannya di atas bahu tubuh yang dipuja cintanya, Tante Lingyan mengendurkan gigi yang dia simpan, tutup, dan King Sui dengan ahli memasukkan lidahnya. Melingkar di sekitar lidah manis yang membuatnya gila, dia dengan rakus mencari zat seperti batu giok dalam dirinya. King Sui sekarang merasa lebih puas daripada saat dia meminum anggur bunga plum di alam Valet Jade Immortal. Dia terus seperti ini sampai Tante Lingyan mulai sedikit kesal. AST 1912 Kepuasan King Sui. Tante Lingyan cemberut, dan tidak berani menatap King Sui sementara kedua tangannya menggenggam tangan King Sui. Karena tangan King Sui sudah merogoh lipatan pakaiannya, dan salah satunya sudah diletakkan di bagiannya yang menonjol. King Sui sedikit linglung sebelumnya, dan baru menyadari apa yang dia lakukan, selain itu dia mendorong sedikit tanpa sadar, dan pada saat itu kelembutannya membuatnya hampir memanggil dengan dingin, pada saat yang sama membuat Tante Lingyan sedikit bergidik dengan jangan bergerak. King Sui sedikit takut sejenak, dan memikirkan ungkapan yang sering dia ucapkan di kehidupan sebelumnya, dan senyum tanpa sadar menyebar di wajahnya. Namun, dia merasa bahwa Tante Lingyan tidak melawan karena dia tidak segera melepaskan tangannya, yang merupakan sesuatu yang sangat langka. Meskipun dia tidak bergerak, dia bisa merasakan sedikit kelucuan yang tak terlukiskan. Telapak tangannya bisa merasakan perubahan di puncak itu, dan dengan lengannya yang lain dia memeluk pinggangnya yang lembut, erat, dan tubuh King Sui secara alami bereaksi terhadapnya, dan dengan kuat menekan bagian yang lembut. Dia tidak yakin apakah yang terjadi sebelumnya adalah karena dia tidak bisa bernapas atau karena alasan ini. Tante Lingyan melepaskan ciuman King Sui, tapi kemungkinan besar bukan karena dia tidak bisa bernapas. Semua dalam semua ini seharusnya tidak bisa mencekik seorang seniman bela diri levelnya, jadi itu pasti karena dia merasa dilanggar oleh King Sui. Baiklah, aku tidak akan bergerak, kata King Sui dengan senyum lembut, dan menutup dahinya dengan miliknya sendiri. Ketinggian keduanya serupa, Tante Lingyan kurang dari 2 inci lebih pendek, tubuhnya yang sangat kurus selaras dengan tubuh King Sui saat mereka berdiri. Melihat Tante Lingyan dari jarak dekat ini ada semacam keindahan yang menggetarkan bumi. Kulitnya seindah batu giok, lebih spesifiknya, batu giok putih, dan mata yang dipenuhi keindahan telah kehilangan dinginnya hari sebelumnya, tetapi sama ganasnya seperti sebelumnya. Itu adalah semacam sikap acuh tak acuh yang tak terlukiskan. Jenis sikap acuh tak acuh ini adalah semacam semangat, itu bukan murni arogansi, tetapi jenis kebanggaan yang polos, seperti karakter dan energi yang pantang menyerah. Bulu matanya yang halus seperti kipas kecil, membuka dan menutup dengan samar. Dia tidak berani berbagi kontak mata dengan King Sui, seolah-olah dia sedikit gugup. Tetapi dengan setiap pembukaan dan penutupan bulu matanya, itu menggerakkan orang-orang yang tak terlukiskan, dan hidungnya yang lurus seperti orang paling cantik di dunia, seolah-olah itu adalah kebanggaan dan kegembiraan pematung surga. Dengan setiap fitur wajahnya yang menyatu, dia bahkan lebih cantik. Bisakah kamu mengulurkan tanganmu sekarang? Tante Lingyan mengatakan ini dengan ringan,
tetapi suaranya tampak sedikit bergetar. King Sui pergi tepat di dekat telinganya dan berkata dengan berani, "Mengapa kamu tidak memberitahu saya apakah apa yang Anda rasakan adalah perasaan yang baik? Jika itu maka saya akan mengeluarkannya." "Kamu pembohong," kata Tante Lingyan ringan. "Aku hanya menggodamu." King Sui memeluknya lebih erat saat dia mengatakan ini, menangkap baunya yang memabukkan. Tante Lingyan merasa bahwa dia dikelilingi oleh aura seorang pria, dan menemukan bahwa dia tidak membenci perasaan ini. Tetapi dia tahu bahwa hanya pria inilah yang bisa dia biarkan dirinya tidak membenci, hanya saja dia sedikit takut, dan ada perasaan bahwa mereka akan pergi ke wilayah yang belum dijelajahi. "Apakah Anda benar-benar membutuhkan saya untuk mengatakan bahwa rasanya enak sebelum Anda puas?" Tante Lingyan bertanya dengan serius. King Sui tidak menyangka Tante Lingyan akan mengatakan hal seperti ini. Sebenarnya, itu benar-benar seperti ini. Ketika seorang pria dipuji oleh wanita yang dicintainya itu otomatis hebat, terutama pada hal-hal seperti ini. Jika seseorang seperti Tante Lingyan akan mengatakan sesuatu yang berani seperti itu akan membuatnya sangat bersemangat dan puas. Hai, tidak perlu mengatakannya, kata King Sui dengan malu. "Yan kecilmu, suka kau menciumku?" Ada sedikit senyum yang menyebar di wajah Tante Lingyan, keindahan sudut mulutnya sangat menggerahkan. Ini adalah kedua kalinya dia mengatakan ini, mampu membuat seorang wanita bertubuh tinggi menyebut dirinya seperti itu, bersama dengan dia mengatakan sesuatu yang dia bahkan tidak ingin katakan sebelumnya, adalah sesuatu yang kamu bohongi jika Anda tidak menyukainya. Sebenarnya dia sudah sangat puas, secara keseluruhan memiliki seorang wanita sehebat dia berada seperti ini di depannya hanya sangat sulit untuk mengatakan sebaliknya. "Jika kamu sangat menyukainya, maka aku akan pergi lagi." King Sui sudah lama menikmati rasa ini, dan juga sangat puas. Namun, dia dihentikan sebelum dia bisa pergi ke langkah terakhir, melihat wajah King Sui jelas sedang meradang. "King Sui, aku tidak perlu berpikir lagi, saya sangat puas sekarang, saya akan menunggu sampai Anda siap untuk membalas ciuman saya." King Sui tersenyum dan meletakkan tangannya kembali di pinggangnya. "Aku tidak tahu kenapa tapi hatiku terus melompat," kata Tante Lingyan ringan. "Dari pemahamanku, kamu sudah banyak berubah, karena kamu melakukan semua itu untukku. Bukankah aku sangat tampan?" King Sui perlahan berjalan bersamanya, meraih tangannya. Wajah Tante Lingyan menjadi merah, tetapi sangat senang. "Iya, itu sangat mencolok, tapi aku tidak membencinya." King Sui sudah puas, harus dicatat bahwa dia benar-benar telah mencapai tonggak sejarah besar dengannya. Hari ini sudah bisa dihitung seolah-olah dua keberuntungan telah datang ke pintu, lebih seperti dua keberuntungan datang ke pintu, adalah terjemahan kasar dari pepatah yang biasanya digunakan untuk menggambarkan acara keberuntungan, biasanya pernikahan. Kekuatan binatang iblis orang lain di kota Luoxing juga meningkat banyak, pil obat King Sui tampaknya sangat efektif. Tentu saja, binatang iblisnya sendiri telah meningkat dengan cepat dalam kekuatan, tetapi dengan kekuatan yang dia miliki sekarang, mereka jauh di belakang. The Hell Nightmare Beast adalah perisai, menyerap serangan untuk menciptakan pertahanan yang lebih kuat. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu adalah gunung. Bukan saja tidak bertambah besar, sepertinya itu perlu lebih disempurnakan lagi, tubuh tintanya yang hitam seperti berlian hitam, dan sekarang kabut tipis menutupinya. Sepertinya ada semacam simbol di atasnya. Binatang neraka Nightmare adalah binatang iblis yang berevolusi. Itu memiliki potensi pertumbuhan yang besar, dan King Sui biasanya tidak memanggilnya terlalu sering. Semuanya itu paling berguna untuk kesetiaan yang bodoh, yang pada gilirannya memberi King Sui perlawanan yang kuat. Dia hanya memanggilnya kali ini melawan Raja Naga Racun, dan itu adalah pertama kalinya dia melakukannya. Binatang buas lain yang tumbuh dengan cepat adalah naga emas dan binatang pembunuh naga. The Dragon Slaying Beast tumbuh sedikit lebih cepat, tetapi lebih lemah. Pada saat yang sama, itu juga yang paling menakutkan dengan kecepatannya yang kuat, tubuh yang kuat, ketajaman yang tidak dapat diblokir, jika diberi kesempatan itu akan sangat mematikan. King Sui sebenarnya tidak begitu mengerti naga emas ini. Pada awalnya hanya dapat dihitung sebagai naga bumi, bukan benar-benar anggota naga yang sebenarnya, tetapi setelah mengkonsumsi harta karun, itu menjadi naga emas. Namun, itu masih belum matang, ia hanya memiliki 2 cakar depan, sedangkan yang dewasa memiliki 4, dan Raja Naga Emas bahkan memiliki 5. Garis keturunan naga emas bahkan lebih kuat daripada naga racun, tetapi jika mereka dibandingkan dalam hal kekuatan mentah, hasilnya akan sulit diprediksi. Tetapi jika itu menjadi Raja Naga Emas, maka Raja Naga Racun itu bahkan tidak akan berada di liga yang sama dengannya. Naga emas King Sui memiliki garis keturunan naga emas bercakar 5. Itu belum matang, tetapi naga memiliki umur yang panjang,
Jadi King Sui suram selama ini karena dia tidak tahu berapa lama sebelum itu akan berubah menjadi Raja Naga Emas. King Sui sedang berpikir bagaimana dia bisa mendapatkan obat yang membuatnya matang, tetapi saat dia berpikir dia menggelengkan kepalanya. Secara keseluruhan obat itu harus menjadi obat yang meningkatkan kekuatan naga, karena kedewasaan mereka tidak hanya ditentukan oleh usia mereka, tetapi yang lebih penting adalah kekuatan mereka. Butuh waktu bagi naga untuk tumbuh menjadi naga bercakar 5, tapi itu akan lebih mewakili peningkatan kekuatannya. Bahkan tanpa cakar ekstra, naga yang lebih tua sangat kuat, karena mereka dewasa, tetapi mereka tidak sekuat naga emas yang belum dewasa yang dimiliki King Sui. Ada perbedaan besar antara waktu di alam Valet Jade Immortal dan di luar. Naga emas berada di alam selama ini, tetapi King Sui dapat merasakan bahwa naga emas akan tumbuh sampai usia yang dibutuhkan dalam waktu sekitar 5 tahun tanpa komplikasi. AST 1913 apa yang akan datang pada akhirnya akan datang. Tanpa disadari, 3 hari telah berlalu. Itu damai selama periode waktu ini, yang cukup mengejutkan King Sui. Meskipun berita kematian Grand State Master tidak akan menyebar ke kekaisaran Konfusianisme besar secepat itu, tidak akan memakan waktu lebih dari 3 hari untuk berita itu menyebar ke telinga mereka itu jika pihak lain tidak mengambil tindakan apapun, belum. Namun, King Sui tidak percaya bahwa mereka tidak akan mengambil tindakan sehubungan dengan insiden saat ini. Situasi yang lebih mungkin adalah bahwa mereka belum mengambil tindakan apapun. Mungkin kerajaan Konfusianisme besar tidak terpengaruh oleh hilangnya satu guru besar negara bagian. Meskipun begitu, martabat sangat penting bagi kekaisaran Konfusianisme besar. Selanjutnya, mereka masih memiliki istana abadi 5 racun meskipun kematian Grand State Master. Dalam 3 hari ini, King Sui akan berkultivasi kapanpun dia tidak ada hubungannya. Dia tidak harus membiasakan diri dengan kekuatan semacam ini setelah melalui terobosan kali ini, seolah-olah dia dilahirkan dengan itu. Karena itu, King Sui tidak percaya bahwa dia memiliki ketahanan yang mengerikan terhadap kerusakan yang diterima. 200 juta kekuatan Dao. King Sui berdiri di sana tanpa bergerak dan berpikir tentang bagaimana Grand State Master dan Poison Dragon King tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Karena pemikiran ini, dia mengembangkan dorongan untuk mencari kekaisaran Konfusianisme besar dan Sekte Surgawi 5 racun untuk bertarung. Jika dia bertarung berdasarkan kekuatannya saat ini, kehebatannya seharusnya melewati beberapa ambang batas dibandingkan sebelumnya. Meski begitu, istri-istrinya harus melatih diri mereka lebih keras. Kekuatan mereka telah tumbuh semakin cepat, tetapi masih jauh lebih lambat dari King Sui. Lan Lingfeng dan Yi Tong, di sisi lain, telah tertinggal dalam hal kekuatan mereka. Sebagian besar wanita sudah mendahului mereka berdua, termasuk Ye Jiange, King Hanye, Tante Lingyan, Muyun Qingge, dan Qin King. Terlepas dari kenyataan bahwa kekuatan mereka lebih rendah dari yang lain, tingkat kemajuan mereka selalu meningkat dari waktu ke waktu. Kecepatan peningkatannya lumayan, itulah sebabnya King Sui memutuskan untuk tidak mempercepat pertumbuhan mereka untuk saat ini. Ada keuntungan dan kerugian untuk itu. Biasanya, dia hanya akan menggunakan metode seperti itu ketika menjadi tidak mungkin bagi seseorang untuk meningkatkan kekuatan mereka, atau bahwa mereka tidak meningkat untuk jangka waktu yang sangat lama. Jika King Sui menggunakan metode seperti itu, kekuatan mereka akan meningkat dalam waktu setengah tahun hingga 1 tahun atau lebih, tetapi mereka tidak akan pernah dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri, kecuali jika mereka dapat menerima pencerahan atau semacam surga dan surga. Harta duniawi. Karena fakta bahwa kekuatan mereka telah meningkat, King Sui memutuskan bahwa dia tidak akan menggunakan metode ini pada mereka, kecuali jika mereka mendapati diri mereka tidak dapat menembus kemacetan kultivasi mereka. King Sui merasa lega ketika dia memikirkan tentang pertemuannya yang kebetulan. Mustahil bagi semua orang untuk menjadi seperti dia karena segala sesuatu akan membutuhkan waktu untuk berbuah. Panci yang diawasi tidak pernah mendidih dan dialah yang tidak sabaran. Mereka sudah dianggap sangat beruntung. Dialah masalahnya, dia yang hatinya tidak puas seperti ular yang mencoba menelan seekor gajah. Dia telah menghabiskan hari-hari yang genting, tetapi sekarang dia merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meski begitu, yang lain tetap gelisah. Meskipun gentar, mereka tahu bahwa King Sui adalah batu dan tulang punggung mereka. Setelah melihat bahwa King Sui baik-baik saja, mereka tahu bahwa kekuatannya telah tumbuh, tetapi sejauh mana, mereka tidak tahu. King Sui telah hidup seperti ikan di air selama beberapa hari terakhir. King hanya sekarang mendambakan lebih setelah pertama kali berhubungan dengannya. Setelah merasakan pertamanya, dia akan membiarkan pintu tidak terkunci sehingga mereka bisa berlama-lama sampai tengah malam. Keduanya masing-masing memiliki tubuh 9 Yang dan 9 Yin.
Tidak hanya itu sangat aman di tubuh mereka, kekuatan mereka juga akan menjadi lebih halus. Meskipun teknik tanpa nama King Sui akan memiliki pertumbuhan yang mendalam pada awalnya, masih akan ada pertumbuhan yang jelas setelah periode waktu berikutnya. Biasanya, itu akan sama dengan wanita setelah setengah bulan, akan ada dorongan tetapi akan lebih sedikit perubahan pada tubuh, termasuk saraf, tulang, pembuluh darah, serta organ vital. Jenis dorongan ini dianggap tidak signifikan, dan manfaatnya tidak begitu jelas. Setelah menjadi lebih dekat dalam hubungan mereka, King Sui menemukan betapa menawannya wanita penurut ini. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, dia mungkin tidak akan bisa mengikutinya. Wanita cantik pasti akan membawa malapetaka bagi negara dan rakyatnya. Pria akan kehilangan nyawa karena mereka. Mereka yang tidak memiliki vitalitas khusus pasti tidak cocok dengan wanita yang bisa membawa bencana ke suatu negara. Jika tidak, mereka akan kehilangan nyawa mereka dengan cukup cepat. Ini juga alasan mengapa segudang wanita cantik menjadi janda, dan mungkin alasan terpenting mengapa wanita sering menemui akhir yang tragis. Master Negara Dongfang tampaknya telah menjadi bagian dari komunitas di dalam Imperial Cuisine Hall dengan menjalin ikatan yang lebih erat dengan para wanita lain. Hubungan mereka tumbuh lebih baik dari hari ke hari. Ini terkadang membingungkan King Sui. Wanita memang makhluk yang aneh, bukankah mereka bilang wanita cantik adalah musuh alami satu sama lain? Ye Jiange tidak berencana untuk kembali ke Istana Raja Laut Matahari Terbenam untuk saat ini, King hanya bahkan tidak berpikir untuk kembali ke Istana Dragon Wolf. Sepertinya mereka kalah jumlah jika mereka ingin melawan kekaisaran Konfusianisme besar. Sungguh, mereka kalah dalam hal kuantitas. Tentu saja, ini juga sama untuk kekuatan mereka. Tetapi dalam kasus ini, King Sui akan menjadi satu-satunya pengecualian. Jika lawannya berada pada kekuatan Grand State Master sebelumnya, maka dia tidak perlu khawatir karena akan mudah baginya untuk membunuh musuh berdasarkan kekuatannya saat ini. King Xiu sekarang akan menghabiskan sebagian besar waktu tinggal bersama King Sui. Anak kecil itu sudah mulai terpincang-pincang dan berjalan sendiri. Karena budidaya Ye Jiange, King Sui mengambil tanggung jawab dalam merawat King Xiu. Tentu saja, dia mendapat bantuan dari para wanita juga. Kapanpun mereka bebas, mereka akan merawat anak itu bersama King Sui bersama. Anak kecil itu tidak akan mudah menangis dan dia bisa bermain sendiri. Dia juga cukup rakus, dan karena itu, King Sui merasa nyaman. Selain makan, anak akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur. Seiring berjalannya waktu, King Sui menyadari bahwa merawat anak-anak tidaklah terlalu sulit. Selain itu, dia adalah seorang dokter, yang berarti akan lebih nyaman karena bagian tersulit dari membesarkan anak-anak selama kehidupan masa lalunya adalah mereka akan mudah sakit. Selain itu, mereka tidak dapat berbicara dengan tepat, sehingga mereka tidak dapat bekerja sama dengannya dalam perawatan yang tepat. Semuanya baik-baik saja sekarang. Konstitusi tubuh King Xiu sangat baik karena dia tidak pernah sakit sebelumnya. Selain itu, King Sui akan selalu ada untuknya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ketika Yitong menyadari bahwa King Sui telah merawat King Xiu dengan baik, dia kadang-kadang akan menyerahkan putranya untuk dijaga King Sui juga. King Sui tidak main-main dalam hal perannya sebagai ayah baptis. Pada kenyataannya, Yitong dan Ling Fei hanya akan mengizinkan King Sui untuk menjaga putra mereka ketika mereka fokus pada kultivasi mereka, yang tidak sering terjadi. Karena keberadaan alam Valet Jade Immortal, King Sui tidak perlu berkultivasi di siang hari hampir sepanjang waktu. Selain menghabiskan waktu untuk membimbing mereka, dia akan meluangkan waktu untuk Ye Jiange juga. Sebelum ini, Yun Yang selalu menjadi orang yang menjaga anak-anak mereka dan Ye Jiange akan menjadi orang yang menjaga anaknya di Istana Raja Laut Matahari Terbenam. Para pengasuh tidak akan pernah bisa menerima persetujuan Ye Jiange untuk menyusui anak itu. Dia telah merencanakan segalanya untuk Ti. Selama beberapa tahun ini, dia akan fokus merawat putranya dan tidak ada yang lain. Tapi sekarang King Sui ada di sana untuk menjaga putra mereka, jadi Ye Jiange sangat gembira karenanya. Setiap kali dia melihat ekspresi bahagia di wajah King Sui saat dia memeluk putranya, perasaan yang sangat hangat akan menyelimuti tubuhnya. Hari-hari istirahat berakhir hanya dalam 1 minggu. Pagi ini, King Sui terus melatih tinju Tai Chi-nya di Imperial Cuisine Hall seperti biasa. Dia menghadap ke timur, tetapi tidak ada matahari. Matahari di kota Linhai hanya bisa dilihat sekali dalam selusin hari. Tepat ketika King Sui menghentikan kultivasinya, dia melihat sekelompok titik hitam terbang ke arahnya dengan cepat. Meskipun penglihatan King Sui luar biasa, dia masih tidak bisa melihat entitas dengan jelas. Lagi pula, titik-titik hitam itu masih jauh. Terlepas dari ambiguitas titik-titik itu, dia merasa bahwa saat itu akhirnya tiba.
Apa yang akan datang pada akhirnya akan datang. King Sui berubah pikiran dan dengan cepat meluncur di sekitar Imperial Cuisine Hall, tangannya terus-menerus mengibarkan beberapa bendera di sekitar area tersebut. Formasi 9 Istana 8 Trigram telah mulai aktif. Semua itu terjadi hanya dalam beberapa saat, yang kurang dari 3 napas waktu. King Sui juga mempersiapkan formasi untuk berjaga-jaga jika sesuatu mungkin terjadi karena formasi dianggap sebagai kemampuan penyelamatan jiwa terbesar King Sui. Meskipun beberapa formasi sangat mematikan, King Sui merasa bahwa dia paling bisa mengandalkan penjaganya, formasi perangkap, dan beberapa formasi lain yang akan sulit dihancurkan oleh musuh setelah mereka dibentuk. Sementara itu, King Sui bisa memanfaatkan formasi untuk mencari peluang mundur atau melakukan serangan balik. Para wanita, Lan Lingfeng, Yi Tong, dan yang lainnya sudah berada di luar. King Sui bisa melihat titik-titik hitam itu di kejauhan dengan lebih jelas. Jarak antara King Sui dan titik-titik hitam kurang dari 10 li. AST 1914 ada pisau tersembunyi di balik mata tersenyummu. Ketika para wanita, Yi Tong, dan Lan Lingfeng keluar, mereka tidak bertanya tentang situasinya karena mereka sudah tahu tentang apa ini. Mereka menderita lebih dari King Sui selama beberapa hari ini. Tentu saja, jika kekuatan King Sui tidak meningkat secara tiba-tiba, dia akan mengalami nasib yang sama seperti mereka sekarang. Namun, ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena itu bukan masalah besar. Semuanya, kalian tidak boleh melangkah keluar dari Imperial Cuisine Hall. King Sui memberi tahu mereka sambil tersenyum. Kita tidak bisa melakukan itu. King hanya adalah yang pertama memprotes. Kakak Sui, adik YR dan aku seharusnya bisa melindungi diri kami sendiri. Biarkan kami ikut denganmu. Dongfang Ziqiu menambahkan. Master negara yang bermarga Dongfang ini dipanggil Dongfang Ziqiu. King Sui ingat bahwa dia tidak memperkenalkan namanya kepadanya terakhir kali, tetapi hanya datang untuk mengetahui bahwa dia dipanggil Dongfang Ziqiu baru-baru ini. Catatan penulis, saya tidak tahu apakah saya pernah memberinya nama. Saya tidak ingat sekarang. Mulai sekarang, Master negara wanita ini akan muncul di bab-bab berikutnya sebagai Dongfang Ziqiu. King Sui merasa bahwa nama, Dongfang Ziqiu, terdengar sangat aneh. Namun, nama ini hanyalah nama kode, jadi dia tidak peduli. Meskipun itu nama kode, namanya terdengar biasa-biasa saja. Di dunia ini, orang memiliki nama aneh dengan 2 karakter, 3 karakter, 4 karakter, dan bahkan karakter di atas 5 dan 6. Beberapa bahkan tidak memiliki nama keluarga, yang diterapkan pada salah satu wanitanya, Ye Huang Gu. Nama keluarga Ye Huang tidak ada di kehidupan masa lalunya. Di sisi lain, nama Ming Yue Glow memberinya kesan lanskap, tetapi namanya adalah nama yang tepat. Dia juga tidak yakin apakah Chang Hai adalah nama keluarga. Karena itu, King Sui tidak akan pernah menyelidiki nama-nama ini lebih jauh dari itu. King Sui merenung sejenak dan tersenyum, baiklah. Tetapi jika tanda bahaya pertama muncul, Anda harus segera kembali ke Imperial Cuisine Hall. Di dalam benar-benar aman. Para wanita itu mengangguk setuju dan kali ini tidak berdebat dengannya. Ye Jiange memegang King Siu di tangannya, tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya tersenyum pada King Sui. Dia adalah orang yang mengetahui sebagian besar urusan King Sui dengan pengecualian fakta bahwa roh King Sui bukan dari dunia ini, serta rahasia rincin dari alam Valet Jade. Selain fakta-fakta itu, hal-hal lain diketahui olehnya. Selain fakta yang tidak dapat diungkapkan itu, King Sui tidak akan menyembunyikan hal-hal lain dari wanita ini, yang merupakan guru, teman, dan istri baginya. Misalnya, dia sudah mengungkapkan kepada Ye Jiange tentang kekuatan sebenarnya tanpa memutarbalikkan detailnya. Jika dia mengungkapkan beberapa hal kepada mereka, itu akan sangat sulit dipercaya. Selain itu, tidak ada gunanya mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Semakin banyak orang tahu tentang rahasia alam Valet Jade Immortal, semakin buruk baginya. Jika berita itu menyebar, itu akan membawa bahaya yang tidak diketahui bagi para wanita. Ketika King Sui melihat orang-orang muncul di dekatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ada banyak orang dalam kelompok itu. King Sui dapat memperkirakan sekitar 30 orang datang ke arahnya. Masing-masing dari mereka dipasang pada binatang buas raksasa dengan warna berbeda. Fitur mereka juga berbeda. Satu-satunya sifat serupa yang dimiliki binatang ini adalah ukuran tubuh mereka. Jika dia menghitung 30 orang sebagai angka belaka, maka itu tidak terlalu banyak, tetapi jika mereka memiliki kekuatan yang mirip dengan Grand State Master, dan jika mereka memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada Grand State Master, maka jumlah dari 30 orang akan dianggap sebagai terpadat. Orang-orang ini juga tampak tua. Sebagian besar dari mereka hampir mencapai usia lanjut.
Beberapa tampak seperti pria parubaya dan hanya segelintir yang tampak muda. Namun, ada beberapa yang terlihat lebih tua dari King Sui. Ini secara khusus telah menarik perhatian King Sui. King Sui hanya bisa memperhatikan yang termuda dan tampaknya yang tertua di antara kelompok itu. Yang termuda memiliki potensi yang tak terduga yang akan dianggap lebih berbahaya daripada kebanyakan. Kekuatannya sebagian besar akan dikaitkan dengan harta tak ternilai yang dipasang di tubuhnya. Alasan King Sui fokus pada yang lebih tua adalah karena dia memiliki kekuatan terkuat di antara rekan-rekannya. Selain itu, dia juga pemimpin kelompok. 5 lelaki tua di barisan terdepan semuanya berambut putih, namun mereka memiliki fisik yang lurus dan kuat. Mereka semua mengenakan jubah panjang kecuali 2 lelaki tua dengan fisik yang sedikit montok, 3 sisanya kurus. Ketiganya memancarkan aura keabadian saat mereka mengenakan jubah yang sedikit longgar di tubuh mereka. Mereka memiliki ekspresi lurus saat mereka memancarkan energi alam dan suasana prestise terhadap lingkungan mereka sambil berdiri di udara. Energi alam yang terbentuk di sekitar mereka telah menghubungkan surga dan bumi. Konfusianisme hebat. Ini adalah konfusianisme hebat sejati. King Sui meluruskan ekspresinya ketika dia melihat orang-orang tua ini. Dia tidak akan berani meremehkan mereka. Aura yang mereka pancarkan tidak dapat disangkal, itu adalah energi alam sejati yang dihasilkan dari kultivasi seni mereka. Orang harus tahu bahwa mereka yang memiliki sifat meragukan tidak akan pernah bisa mengolah energi alam tidak peduli seberapa banyak mereka mencurahkan energi mereka ke dalam budidaya mereka. Lebih jauh lagi, karena energi alam ini, beberapa pandangan King Sui terhadap kerajaan Konfusianisme besar ini telah berubah. Namun, setelah melirik sekilas ke orang-orang tua ini, dia menyadari bahwa hanya 3 orang di depan yang memiliki energi yang begitu kuat sementara yang lain tidak, seperti Grand State Master dari sebelumnya, namun itu masih belum bisa dianggap sebagai grid-grid sejati. Kong Hu Chu. Siluet King Sui bergeser dan muncul di udara di atas Imperial Cuisine Hall. Pada dasarnya, dia telah keluar dari formasi 9 istana 8 trigram. King Sui juga tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia terus melihat orang-orang tua di depannya. Tepatnya, dia hanya fokus pada satu di tengah di antara mereka berlima. Orang tua ini cukup tinggi dan memiliki sosok tubuh yang lurus. Dia memiliki dahi lebar dan berbau gulungan. Energi alam yang dipancarkan dari tubuhnya juga kuat. Dia memiliki mata yang jujur dan dalam yang penuh dengan martabat dan otoritas. Dia tampak seperti gunung yang tak terlihat hanya dengan berdiri di sana. Bolehkah saya tahu hal apa yang memotivasi para lansia untuk datang ke sini? Pada akhirnya, King Sui adalah yang pertama memecah kesunyian. Karena pihak lain melanjutkan keheningan mereka, dia memutuskan untuk memulai percakapan terlebih dahulu. Nada suara King Sui lembut dan penuh hormat. Dia berbicara dengan sangat tenang, seolah-olah tidak terganggu oleh kehadiran orang-orang tua di depannya. Anak muda, apakah Anda penguasa aula masakan kekaisaran ini? Pria tua yang berdiri di tengah mulai berbicara dengan suara yang berbeda. Dia terdengar baik hati, namun ada semacam prestise dan penindasan yang terpancar dari suaranya. Ini tidak disengaja karena dia bisa terdengar seperti itu dengan spontan. Saya, urusan apa yang dimiliki orang tua dengan saya? King Sui bertanya sambil tersenyum. Saya datang ke sini untuk mencari orang yang membunuh penguasa negara kerajaan Konfusianisme besar. Apakah kamu orang itu, anak muda? Pria tua itu mempertahankan kelembutan dalam nada suaranya, yang masih terdengar ramah. Terlepas dari nada ramah, ada rasa kebenaran yang terpancar melalui aura bergengsinya yang bertahan. Prestise semacam ini tidak akan membuat orang merasa jijik karena orang akan diyakinkan oleh kata-katanya. Aku tidak tahu tentang Master Negara, tapi aku membunuh beberapa hari yang lalu. Orang tua, Anda tidak tahu betapa absurdnya ini. Dia sudah sangat tua namun tidak menghormati orang lain dengan menggertak mereka dengan kekuatannya. King Sui berkata dengan ekspresi serius saat dia melihat pria tua itu. Nak, beraninya kau mengatakan hal seperti itu setelah membunuh penguasa negara dari kerajaan Konfusianisme besarku. Kamu adalah orang pertama yang melakukan itu. Salah satu lansia gemuk di samping pria tua di tengah berkata. Orang tua ini hanya bisa dikatakan sedikit gemuk, namun sosoknya simetris dari ujung kepala hingga ujung kaki. Seperti kolom, dia tampak seperti tidak memiliki pinggang atau bahu. Bahkan kakinya tampak seperti pilar saat dibalut jubah. Pria tua itu menyeringai, yang lebih jelas ketika dia menyipitkan matanya yang kecil seperti mata ular berbisa. Niat membunuh di balik senyumnya, ini adalah ekspresi yang paling diingat King Sui ketika dia menatap pria tua ini. Dia memiliki penampilan yang polos tetapi hatinya kejam. King Sui tidak pernah bisa mengerti mengapa orang tua bijak sebelumnya akan mengasosiasikan diri dengan orang seperti orang tua bodoh ini.
Di antara kelima lelaki tua itu, 3 di antaranya dianggap sebagai guru Konfusianisme agung yang bijaksana. Tidak hanya fitur dari 2 yang tersisa, yang sedikit lebih berat, sangat mirip satu sama lain, tetapi mereka juga memiliki penampilan seorang pria yang tidak bersalah dengan agenda tersembunyi. Secara alami, orang-orang seperti mereka akan ada. Salah satu dari mereka akan berbohong, tetapi yang lain tidak bisa berbohong melalui matanya. King Sui bisa membedakan hanya dari melihat mata mereka. Mungkinkah kekaisaran Konfusianisme besar juga dibagi menjadi beberapa kekuatan? Kemungkinan itu sebenarnya tinggi. Di mana ada orang, akan ada konflik, di mana ada orang, di sana juga akan ada dunia bawah, di mana ada orang, akan ada keuntungan. Tuan, apakah seseorang pernah memberitahu Anda bahwa ada pisau tersembunyi di balik mata Anda yang tersenyum? King Sui merasa kesal ketika lelaki tua itu mencibir padanya. Secara alami, dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada kedua lelaki tua itu. Dia hanya akan menunjukkan rasa hormatnya kepada mereka yang pantas mendapatkannya.